Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hastrina dengan NIM B1A1181026. Saya salah satu mahasiswa Universitas Hal Oleh Kendari, jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ekonomi dan implikasi data. Langsung saja, bagian ini memaparkan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk memikirkan tentang keputusan ekonomi yang terlibat dalam pasar bergaya untuk data. Data bersifat kuantitatif atau kualitatif dan memungkinkan disimpan analog, yaitu kertas atau tablet batu, media digital. Data untuk informasi dan literatur yang kaya tentang ekonomi informasi, dan khususnya pada informasi yang banyak menawarkan wawasan yang berguna untuk berpikir tentang ekonomi data. Pelaku ekonomi yang mengumpulkan data menyimpannya disebut data kolektor. Dalam melakukan pengumpulan data mengeluarkan biaya. Beberapa dari biaya ini adalah tetap seperti pemasangan sensor atau infrastruktur teknologi, sedangkan yang lain bervariasi sebagai fungsi dari jumlah data yang dikumpulkan seperti kapasitas penyimpanan atau pembayaran untuk setiap tenaga kerja yang terlibat dalam pembuatan penyimpanan data. Jawadi dan Veldam 2019 menekan bahwa biaya marginal pengumpulan data sangat rendah, di mana data dihasilkan sebagai produk sampingan dari kegiatan ekonomi seperti data produksi atau transaksi, tetapi masih merupakan biaya variabel untuk data kolektor yang bisa menjadi substansial. Skala ekonomi dapat terjadi ketika biaya rata-rata pengumpulan data berkurang karena lebih banyak dikumpulkan. Ini akan cenderung sangat rendah dan biasanya terjadi di perusahaan yang berinvestasi dalam infrastruktur digital yang luas untuk mengumpulkan data. Ini berarti bahwa skala meningkat kesediaan pengguna marginal untuk menyerahkan data mereka sebagai imbalan untuk akses. Dengan demikian, menurunkan biaya barter platform untuk memperoleh lebih banyak data. Forman 2019. Literatur telah berfokus pada dua peran data dalam ekonomi modernnya. Pertama, data merupakan input dalam produksi barang dan jasa dan berkontribusi pada inovasi dan efisiensi. Yang kedua, data dibuat dan digeser dalam banyak kasus. Data dihasilkan sebagai produk sampingan dari kegiatan ekonomi lainnya, bahkan kemudian menyimpannya, pengelolaannya, dan memastikan keamanannya semua memerlukan biaya untuk kolektor. Analisis data juga dapat digunakan dalam inovasi, karena wawasan baru diambil dari data dapat mengarah pada pengembangan produk atau layanan baru. Karakteristik ekonomi data perkembangan terakhir dalam teknologi informasi telah membuat 3 ekonomi karakteristik data lebih menonjol. Masing-masing pada gilirannya memiliki implikasi yang dapat merusak efisiensi pemerataan dan stabilitas ekonomi tanpa adanya persetujuan kebijakan yang tepat. Karakteristik yang kuat ini memegang janji memungkinkan peningkatan pengembalian ke skala dan cakupan melalui berbagi data. Implikasi penting dari non-rivalry data adalah bahwa dari perspektif sosial diinginkan agar data dibagikan secara luas. Jones dan Tonetti 2018 memperingatkan bahwa hasil ini umumnya tidak akan cocok dengan insentif pribadi dari pengolahan data. Bagaimanapun yang cenderung untuk menimbun data mereka kumpulkan untuk mendapatkan keuntungan dari pesaing mereka dan menghindari persaingan dari pendataan baru. Ini
secara substansial menurunkan manfaat pertumbuhan dari data sehubungan dengan apa yang bisa dicapai melalui pembagian yang lebih luas. Eksternalitas privasi, kemampuan untuk berbagai data melalui jaringan dan mempublikasikannya ke global audience telah meningkatkan arti penting implikasi privasinya. Tetapi ketika subjek data tidak sadar keputusan dibuat tentang pribadi mereka, data dapat menimbulkan eksternalitas. Keputusan pribadi tentang data dapat menimbulkan eksternalitas. Memproses atau membagikan data pribadi memiliki pengaruh pada kesejahteraan ekonomi subjek data yang mungkin tidak diberi kompensasi. Efek langsungnya adalah bahwa berbagai data secara inheren merusak preferensi subjek data untuk menjaga karakter pribadi mereka. Selain itu, data individu dapat digunakan secara strategi oleh agen ekonomi yang memperolehnya untuk mengekstrasewa dari subjek data bukti tentang penilaian privasi yang menyatakan konsumen. Winegard dan Sunstein 2019 berpendapat bahwa defisit informasi dan bias perilaku membuat penilaian ini tidak informatif tentang nilai ekonomi sebenarnya dari privasi. Ekskludibilitas sebagai sejauh ini telah mengasumsikan pertanyaan tentang akses dan kontrol data adalah pilihan. Namun, teknologi telah membuat data menjadi murah untuk dipublikasikan dan transfer melalui sistem yang saling berhubungan yang rentan terhadap serangan siber. Dalam praktiknya, mungkin ada rangkaian pilihan untuk mengelola praktiknya. Ekskludibilitas data yang mencerminkan keputusan mengelola oleh agen ekonomi serta faktor teknologi pengumpul dan pemrosesan data pribadi akan memiliki insentif untuk mengeluarkan biaya untuk mengamankan data intensif untuk atau penyalahgunaan, membatasi akses ke lokasi strategis aset penting untuk mempertahankan keunggulan komparatif atas pesaing. Selanjutnya, persepsi privasi yang tidak memadai atau keamanan siber yang tidak memadai sehingga melibatkan eksternalitas karena investasi, keputusan agen individu akan memenuhi kepercayaan keseluruhan pada data ke ekonomi keamanan. Dengan mengurangi kepercayaan dan dengan demikian kesediaan pengguna untuk berbagai data, satu kumpulan data yang salah ditangani dapat menyebabkan lebih banyak kerusakan pada sistem daripada jumlah kerugian langsung yang disebabkan oleh masing-masing subjek data. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.